Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Kabupaten Bandung, khususnya para kepala sekolah yang luar biasa. Selamat datang di kanal Irianti Dewi yang akan membahas langkah-langkah pengisian SKP melalui aplikasi Sasikap Evo Kabupaten Bandung. Sebelum melakukan pengisian SKP, Bapak Ibu perlu menyiapkan daftar tugas pokok dan fungsi atau tupoksi kepala sekolah yang terdiri dari 6 bidang, yaitu 1. Manajerial. 2. Pengembangan kewirausahaan. 3. Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. 4. Hubungan kerjasama dengan orang tua, komite, masyarakat. 5. Administrasi dan ketatausahaan. 6. Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, dan tugas pokok jabatan. Bagi kepala sekolah yang mendapat tugas tambahan sebagai PLT, pengisian SKP ditambahkan 1 tupoksi lagi, yaitu supervisi sebagai PLT, sehingga total menjadi 7 tupoksi. Untuk memulai pengisian SKP, pertama-tama login ke halaman sso.bandungkab.go.id. Klik, masukkan NIP pada username, dan pada password masukkan NIP Ibu dan Bapak atau kode OTP sesuai tampilan layar. Setelah berhasil login, pilih aplikasi Sasikap Evo. Jika muncul pengumuman, klik tutup. Apabila muncul permintaan akses pada video, maka pilih Allow this time. Layar akan tampak seperti ini. Pada menu sebelah kiri, klik Input Kerja Tahunan. Pilih SKP Tahunan. Pastikan pegawai yang dinilai adalah Bapak Ibu sendiri dan pejabat penilai kinerja pun harus sudah sesuai. Scroll ke bawah hingga muncul daftar SKP tahunan. Klik icon folder kuning di sebelah kanan. Scroll ke bawah hingga menemukan tabel dukungan sumber daya dan skema pertanggungjawaban. Isikan pada tabel dukungan sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Untuk tabel skema pertanggungjawaban, isikan membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala. Klik simpan. Maka akan tampil halaman SKP tahunan seperti ini. Pengisian SKP per tupoksi. Ini berlaku sama untuk semua tupoksi. Pada halaman ini, Bapak dan Ibu akan melihat kembali tabel daftar SKP tahunan. Pastikan tahun pembuatan SKP sudah sesuai. Misalkan tahun 2025. Ibu dan Bapak klik tombol tambah. Fokus pada kolom yang bertanda bintang merah. Isikan uraian SKP dengan manajerial. Lalu, klik kolom SKP atasan langsung. Ketik huruf A. Pilih yang sesuai dengan tugas bidang manajerial, yaitu terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Pada kolom periode, pilih tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Klik simpan. Maka akan muncul halaman ubah SKP tahunan. Klik tombol biru 3 untuk target SKP. Klik tambah, maka akan muncul halaman seperti ini. Pada kolom aspek, klik dan pilih kuantitas. Pada kolom IKI, ketik tercapainya target jumlah yang berkaitan dengan tugas manajerial. Pada kolom target, isi angka 1. Pada kolom satuan, klik dan ketik lab. Lalu pilih laporan kegiatan, kemudian simpan. Pada halaman ini, pilih rencana aksi dan klik tombol tambah. Isikan pada kolom rencana aksi, manajerial. Pada kolom target, isi angka 1. Dan pada kolom satuan, ketik lab, pilih laporan kegiatan. Ibu dan Bapak akan melihat tabel target kuantitas. Fokus pada kolom prosentase. Isi nilai bertahap per bulan hingga 100% di bulan Desember. Misalnya seperti ini. Nilai ini disesuaikan dengan kemampuan Ibu dan Bapak dengan peningkatan nilai di setiap bulannya. Klik simpan 2 kali. Pada halaman ini, klik kembali tombol 3 target SKP. Klik tambah, klik aspek, pilih kualitas. Pada kolom IKI, ketik tercapainya target prosentase mutu tugas manajerial. Pada kolom target, isikan nilai antara 88 hingga 98.
sesuai dengan kinerja ibu dan bapak. Pada kolom satuan, isi dengan persen. Klik simpan, hingga kembali ke halaman SKP tahunan. Pada tahap ini, tupoksi manajerial selesai diinput. Untuk tupoksi berikutnya, langkah-langkahnya sama persis. Yang membedakan hanya uraian SKP, isi IKI, dan nama tupoksi. Tupoksi yang diinput selanjutnya adalah pengembangan kewirausahaan, supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, hubungan kerjasama dengan orang tua, komite, dan masyarakat, administrasi dan ketatausahaan, serta direktif pimpinan. Baiklah, kita akan melakukan kembali pengisian SKP dan tupoksi selanjutnya. Di halaman ini, Bapak dan Ibu akan melihat lagi tabel daftar SKP tahunan. Klik tombol tambah, fokus pada kolom yang bertanda bintang merah. Isikan uraian SKP dengan pengembangan kewirausahaan. Lalu klik kolom SKP atasan langsung, ketik huruf A, pilih yang sesuai dengan tugas bidang pengembangan kewirausahaan, yaitu terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Pada kolom periode, pilih tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Klik simpan, maka akan muncul halaman ubah SKP tahunan. Klik tombol biru 3 untuk target SKP. Klik tambah, maka akan muncul halaman seperti ini. Pada kolom aspek, klik dan pilih kuantitas. Pada kolom IKI, ketikkan tercapainya target jumlah yang berkaitan dengan tugas pengembangan kewirausahaan. Pada kolom target, isi angka 1. Pada kolom satuan, klik dan ketik lab, lalu pilih laporan kegiatan, kemudian simpan. Pada halaman ini, pilih rencana aksi dan klik tombol tambah. Isikan pada kolom rencana aksi, pengembangan kewirausahaan. Pada kolom target, isi angka 1. Dan pada kolom satuan, ketik lab, pilih laporan kegiatan. Ibu dan Bapak akan melihat tabel target kuantitas. Fokus pada kolom prosentase. Isi nilai bertahap per bulan hingga 100% di bulan Desember. Misalnya seperti ini. Nilai ini disesuaikan dengan kemampuan Ibu dan Bapak dengan peningkatan nilai di setiap bulannya. Klik simpan 2 kali. Pada halaman ini, klik kembali tombol 3 target SKP. Klik tambah, klik aspek, pilih kualitas. Pada kolom IKI, ketik tercapainya target prosentase mutu tugas pengembangan kewirausahaan. Pada kolom target, isi nilai antara 88 hingga 98. Sesuaikan dengan kinerja Ibu dan Bapak. Pada kolom satuan, isi dengan persen. Klik simpan hingga kembali ke halaman SKP tahunan. Pada tahap ini, tupoksi pengembangan kewirausahaan selesai diinput. Sekarang, lakukan kembali pengisian SKP untuk tupoksi selanjutnya. Bapak dan Ibu akan melihat kembali tabel daftar SKP tahunan. Klik tombol tambah. Fokus pada kolom yang bertanda bintang merah. Isikan uraian SKP dengan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Lalu klik kolom SKP atasan langsung. Ketik huruf A. Pilih yang sesuai dengan tugas bidang supervisi, yaitu terlaksananya koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan. Pada kolom periode, pilih tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Klik simpan, maka akan muncul halaman ubah SKP tahunan. Klik tombol biru 3 untuk target SKP. Klik tambah, maka akan muncul halaman seperti ini. Pada kolom aspek, klik dan pilih kuantitas. Pada kolom IKI, ketik tercapainya target jumlah yang berkaitan dengan tugas supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Pada kolom target, isi angka 1. Pada kolom satuan, klik dan ketik lab. Lalu pilih laporan kegiatan, kemudian simpan. Pada halaman ini, pilih rencana aksi dan klik tombol tambah. Isikan pada kolom rencana aksi, supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Pada kolom target, isi angka 1. Dan pada kolom satuan, ketik lab, pilih laporan kegiatan. Ibu dan Bapak akan melihat tabel target kuantitas. Fokus pada kolom prosentase. Isi nilai bertahap per bulan hingga 100% di bulan Desember. Misalnya seperti ini.
Nilai ini disesuaikan dengan kemampuan ibu dan bapak dengan peningkatan nilai di setiap bulannya. Klik simpan 2 kali. Pada halaman ini, klik kembali tombol 3 target SKP. Klik tambah, klik aspek, pilih kualitas. Pada kolom IKI, ketik tercapainya target prosentase mutu tugas supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Pada kolom target, isi nilai antara 88 hingga 98. Sesuaikan dengan kinerja ibu dan bapak. Pada kolom satuan, isi dengan persen. Klik simpan hingga kembali ke halaman SKP tahunan. Pada tahap ini, tupoksi supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan selesai diinput. Kemudian, lakukan kembali pengisian SKP untuk tupoksi selanjutnya. Di halaman ini, Bapak dan Ibu akan kembali melihat tabel daftar SKP tahunan. Klik tombol tambah. Fokus pada kolom yang bertanda bintang merah. Isikan uraian SKP dengan hubungan kerjasama dengan orang tua, komite, dan masyarakat. Lalu, klik kolom SKP atasan langsung. Ketik huruf A, pilih yang sesuai dengan tugas bidang kerjasama dengan orang tua, komite, dan masyarakat, yaitu terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Pada kolom periode, pilih tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Klik simpan, maka akan muncul halaman ubah SKP tahunan. Klik tombol biru 3 untuk target SKP. Klik tambah, maka akan muncul halaman seperti ini. Pada kolom aspek, klik dan pilih kuantitas. Pada kolom IKI, ketik tercapainya target jumlah yang berkaitan dengan tugas, hubungan kerjasama dengan orang tua, komite, dan masyarakat. Pada kolom target, isi angka 1. Pada kolom satuan, klik dan ketik lab, lalu pilih laporan kegiatan. Kemudian simpan. Pada halaman ini, pilih rencana aksi dan klik tombol tambah. Isikan pada kolom rencana aksi, hubungan kerjasama dengan orang tua, komite, dan masyarakat. Pada kolom target, isi angka 1. Dan pada kolom satuan, ketik lab, pilih laporan kegiatan. Ibu dan Bapak akan melihat tabel target kuantitas. Fokus pada kolom prosentase. Isi nilai bertahap per bulan hingga 100% di bulan Desember. Misalnya seperti ini. Nilai ini disesuaikan dengan kemampuan Ibu dan Bapak dengan peningkatan nilai di setiap bulannya. Klik simpan 2 kali. Pada halaman ini, klik kembali tombol 3 target SKP. Klik tambah, klik aspek, pilih kualitas. Pada kolom IKI, ketik tercapainya target prosentase mutu, tugas hubungan kerjasama dengan orang tua, komite, dan masyarakat. Pada kolom target, isi nilai antara 88 hingga 98. Sesuaikan dengan kinerja Ibu dan Bapak. Pada kolom satuan, isi dengan persen. Klik simpan, hingga kembali ke halaman SKP tahunan. Pada tahap ini, tupoksi hubungan kerjasama dengan orang tua, komite, masyarakat selesai diinput. Selanjutnya, Ibu dan Bapak akan kembali ke halaman ini untuk pengisian SKP dengan tupoksi selanjutnya, yaitu administrasi dan ketatausahaan. Klik tombol tambah. Fokus pada kolom bertanda bintang merah. Isikan uraian SKP dengan administrasi dan ketatausahaan. Lalu klik kolom SKP atasan langsung. Ketik huruf A, pilih yang sesuai dengan tugas bidang administrasi dan ketatausahaan, yaitu terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Pada kolom periode, pilih tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Klik simpan, maka akan muncul halaman ubah SKP tahunan. Klik tombol biru 3 untuk target SKP. Klik tambah, maka akan muncul halaman seperti ini. Pada kolom aspek, klik dan pilih kuantitas. Pada kolom IKI, ketik tercapainya target jumlah yang berkaitan dengan tugas administrasi ketatausahaan. Pada kolom target, isi angka 1. Pada kolom satuan, klik dan ketik lab, lalu pilih laporan kegiatan. Kemudian simpan. Pada halaman ini, pilih rencana aksi dan klik tombol tambah. Isikan pada kolom rencana aksi, administrasi dan ketatausahaan. Pada kolom target, isi angka 1. Dan pada kolom satuan, ketik lab, pilih laporan kegiatan. Ibu dan Bapak akan melihat tabel target kuantitas. Fokus pada kolom prosentase. Isi nilai bertahap per bulan hingga 100% di bulan Desember.
Misalnya seperti ini. Nilai ini disesuaikan dengan kemampuan ibu dan bapak dengan peningkatan nilai di setiap bulannya. Klik simpan 2 kali. Pada halaman ini, klik kembali tombol 3, target SKP. Klik tambah, klik aspek, pilih kualitas. Pada kolom IKI, ketik tercapainya target prosentase mutu tugas administrasi dan ketatausahaan. Pada kolom target, isi nilai antara 88 hingga 98%. Sesuaikan dengan kinerja ibu dan bapak. Pada kolom satuan, isi dengan persen. Klik simpan hingga kembali ke halaman SKP tahunan. Pada tahap ini, tupoksi administrasi dan ketatausahaan selesai diinput. Selanjutnya, ibu dan bapak akan kembali di halaman ini untuk pengisian SKP dengan tupoksi yang terakhir, yaitu terlaksananya direktif pimpinan. Klik tombol tambah, fokus pada kolom bertanda bintang merah, isikan uraian SKP dengan terlaksananya direktif pimpinan. Lalu, klik kolom SKP atasan langsung, ketik huruf A, pilih yang sesuai dengan tugas bidang terlaksananya direktif pimpinan, yaitu terlaksananya tugas direktif pimpinan sesuai target yang diberikan. Pada kolom periode, pilih tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Klik simpan, maka akan muncul halaman ubah SKP tahunan. Klik tombol biru 3 untuk target SKP. Klik tambah, maka akan muncul halaman seperti ini. Pada kolom aspek, klik dan pilih kuantitas. Pada kolom IKI, ketik tercapainya target jumlah yang berkaitan dengan tugas terlaksananya direktif pimpinan. Pada kolom target, isi angka 1. Pada kolom satuan, klik dan ketik lab, lalu pilih laporan kegiatan, kemudian simpan. Pada halaman ini, pilih rencana aksi dan klik tombol tambah. Isikan pada kolom rencana aksi, terlaksananya direktif pimpinan. Pada kolom target, isi angka 1. Dan pada kolom satuan, ketik lab, pilih laporan kegiatan. Ibu dan bapak akan melihat tabel target kuantitas. Fokus pada kolom prosentase. Isi nilai bertahap per bulan hingga 100% di bulan Desember. Misalnya seperti ini. Nilai ini disesuaikan dengan kemampuan ibu dan bapak dengan peningkatan nilai di setiap bulannya. Klik simpan 2 kali. Pada halaman ini, klik kembali tombol 3, target SKP. Klik tambah, klik aspek, pilih kualitas. Pada kolom IKI, ketik tercapainya target prosentase mutu, tugas terlaksananya direktif pimpinan. Pada kolom target isi, nilai antara 88 hingga 98. Sesuaikan dengan kinerja ibu dan bapak. Pada kolom satuan, isi dengan persen. Klik simpan hingga kembali ke halaman SKP tahunan. Pada tahap ini, tupoksi terlaksananya direksi pimpinan selesai diinput. Tambahan SKP bagi kepala sekolah sebagai PLT. Bagi kepala sekolah yang mendapat tugas tambahan sebagai PLT, setelah 6 tupoksi selesai, klik tambah. Pilih jabatan sebagai PLT. Isi uraian SKP dengan supervisi. Isi SKP atasan langsung dengan memilih terlaksananya koordinasi, perencanaan supervisi, dan evaluasi layanan pendidikan. Isikan periode 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Lakukan pengisian target kuantitas, rencana aksi, dan kualitas dengan tahapan yang sama. Setelah semua tahapan selesai, kita akan kembali ke halaman daftar SKP tahunan untuk melakukan pengecekan dan atau revisi SKP. Scroll ke bawah, pada kolom status, klik tanda V atau V, pilih belum valid. Hasil yang diharapkan yaitu kepala sekolah tanpa PLT ada 6 tupoksi, kepala sekolah dengan PLT 7 tupoksi. Setiap tupoksi memuat target waktu 12 bulan, target kuantitas 1 laporan atau kegiatan, target kualitas berupa persentase kinerja. Jika terdapat kesalahan, klik icon pensil di sebelah kanan untuk melakukan revisi. Setelah pengisian SKP kepala sekolah selesai dan divalidasi oleh atasan langsung, maka guru yang ada di sekolah ibu dan bapak dapat mengisi SKP dengan tahapan yang sama. Yang perlu diperhatikan adalah dalam pengisian SKP atasan oleh guru, yang guru pilih adalah
bidang supervisi saja untuk semua tupoksi guru. Demikian tutorial pengisian SKP melalui aplikasi SSO Kabupaten Bandung. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.